Ternyata guys, 4 bocah ini nyakar-nyakar perut mereka sampai robek. Dan di tengah-tengah perut mereka ada TV kecil yang mereka ambil dan berlumuran darah. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku bakal ngomongin fakta dan juga konspirasi dari sebuah program TV anak yang terkenal pada zamannya atau masih terkenal sampai sekarang. Judulnya adalah Teletubbies. Pasti kalian tahu lah guys Teletubbies ya kan? Boneka badut lucu yang gemesin, ada Tinky Winky, Dipsy, Lalapo. Yes, kali ini di video ini guys, aku cuman bakal ngomongin tentang Teletubbies. Ada fakta dan juga konspirasi. Ini agak lucu sih guys, emang ngomongin konspirasi Teletubbies gitu kan. Kelihatannya tuh berat banget gitu konspirasi. Tapi kalian emang harus tahu nih guys, fakta dan juga konspirasi dari Tinky Winky, Dipsy, Lalapo yang bisa jadi nih merusak memori masa kecil kalian tentang Teletubbies. Gimana? Kalian udah siap apa belum? Kalau udah siap, mendingan langsung kita mulai aja nih. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Sekarang kita bakal bahas tentang fakta-fakta dari Teletubbies guys. Yang pertama, sebenarnya Teletubbies itu tinggi banget guys, literally tinggi. Dan aku waktu tahu fakta ini tuh langsung kayak, hah? Beneran apa enggak nih? Karena waktu kecil kan kita ngebayanginnya Teletubbies itu adalah boneka yang gemoy gitu kan, cabi dan gak gede. Pokoknya pelukable gitulah kan. Gak kayak badut-badut serem pada umumnya. Tapi ternyata guys, Teletubbies itu super gede nih. Tinky Winky aja tingginya itu 2,5 meter. Lebih tinggi dari Barney. Kalian tahu Barney nggak? Dinosaurus yang warna ungu itu yang suka nyanyi-nyanyi sama anak kecil. Dan Dipsy sama Lala tingginya tuh sekitar 2 meter lebih dikit. Terus yang paling pendek itu adalah Po. Cuman Po aja tingginya itu 2 meter guys. Coba bayangin, gede banget gak sih? Terus nih dengan tinggi yang segitu, kostum yang mereka pakai itu beratnya 15-20 kg. Coba kalian bayangin gerahnya kayak apa itu kan? Dan para pemeran Teletubbies ini bisa ngelihat sama napas itu cuman lewat mulut dari badut Teletubbies ini. Jadi cuman mulutnya aja yang sebenarnya kebuka. Dan orang-orang ini nggak bisa pakai kostum dalam waktu yang lama karena mereka bisa kehabisan oksigen. Makanya nih guys, aku inget banget waktu zaman bocah, waktu zaman nonton Teletubbies nih, ada gosip-gosip guys. Kalau nggak salah tuh Tinky Winky atau Dipsy gitu, pemerannya nih mati karena kehabisan oksigen. Dan mungkin di antara kalian ada yang juga dengar gosip-gosip ini zaman kalian bocah. Tapi ternyata guys, gosip itu cuman hoax. Lanjut ke fakta yang nomor 2, kelinci yang dipakai buat syuting Teletubbies itu adalah jenis kelinci raksasa. Jadi nih ya, untuk menyesuaikan tinggi si Tinky Winky, Dipsy, Lalapo, para krunya itu harus nampilin kelinci yang ukurannya lebih gede daripada kelinci biasanya. Jadi coba aja guys kalian bayangin ya, Tinky Winky main sama kelinci putih yang biasa jadi kelinci peliharaan. Itu tuh jauh banget pasti bedanya, itu kelinci pasti udah kayak tikus gitu, kayak curut ya kan. Makanya nih, biar terlihat profesional dan juga alami, mereka ini menggunakan kelinci jenis Flemish Giant. Nah, kalian bisa lihat nih guys, kelinci yang dipegang sama manusia ini gedenya kayak apa. Tapi, kalau di dunia tabi, di samping Tinky Winky, Dipsy, Lalapo, bakal jadi kelihatan normal. Jadi kalian bisa ngebayangin kan, segede apa itu Teletubbies. Oke guys, lanjut ke fakta berikutnya. Ada episode dari Teletubbies yang di-ban atau nggak boleh ditayangin lagi. Judulnya adalah Seesaw. Nah, kenapa episode ini sampai di-ban? Karena ternyata beneran bikin takut anak kecil. Tapi aku pernah sih nonton episode ini waktu lagi bocah gitu ya, agak-agak inget gitu. Cuman menurut aku biasa aja. Jadi di episode ini ceritanya ada beruang sama singa yang lagi naik skateboard. Nah, dua hewan ini muter-muter aja gitu di Bukit Teletubbies sambil nakut-nakutin para tabi. Walaupun beruang sama singa ini cuman terbuat dari kayu, ini bener-bener kelihatan banget terbuat dari kayu gitu ya. Ternyata nih gigi sama kukunya bikin takut anak kecil yang nonton. Nah, ditambah suara dari dua hewan ini yang berat dan nyeremin. Contohnya tuh kayak
I am the scary lion. Sambil lewat-lewat kayak gitu keluar dari pohon sembunyi-sembunyi dan ngagetin. Ternyata adegan itu bikin anak kecil trauma sampai orang-orang tuanya itu pada protes guys. Dan akhirnya nih episode Seesaw di-ban di beberapa negara dan ditarik dari peredaran di tahun 2000. Nah itulah tadi beberapa fakta dari Teletubbies. Sekarang kita akan masuk ke konspirasi Teletubbies. Konspirasi yang pertama adalah cerita latar belakang Teletubbies. Ada sebuah teori nih guys yang menyebutkan kalau cerita di balik Teletubbies itu benar-benar mengerikan. Jadi nih, Teletubbies itu ceritanya berdasarkan kisah yang terjadi di sebuah rumah sakit jiwa anak di Bulgaria. Nama rumah sakit jiwanya adalah La La Land. Mostly nih, anak-anak yang ditaruh di sini adalah anak-anak yang gak diharapin sama orang tuanya. Ya, maaf ya guys, cacat, anak haram, kesehatan yang gak normal, atau mentalnya terganggu. Di rumah sakit jiwa anak ini, anak kecil itu bener-bener diperlakukan dengan kejam banget guys. Disiksa, dikunciin di ruangan gelap yang dingin. Terus nih, para perawatnya jarang banget kasih mereka makan. Pokoknya parah banget lah kejamnya. Nah FYI guys, Teletubbies ini, para tabi sebenarnya adalah anak-anak di La La Land yang tewas di hari yang sama. Pertama nih, seorang anak perempuan namanya adalah Lala. Nah Lala ini punya kelainan bentuk muka guys. Jadi mukanya tuh cacat yang ngebuat dia kelihatan selalu tersenyum. Di La La Land, Lala dikurung dan juga diisolasi selama 5 tahun. Alasannya itu nggak tahu kenapa, nggak dikasih tahu. Cuma nih, karena penyiksaan ini, mentalnya itu bener-bener terganggu banget guys. Dia bisa nari sendiri gitu di ruangannya padahal nggak ada musik sama sekali. Terus Lala juga suka ngomong-ngomong sendiri, bisik-bisik nggak jelas. Terus nih, kulit Lala jadi menguning karena dia ini nggak pernah keluar dari kamar tersebut dan nggak pernah kena sinar matahari. Makanya guys, Lala di Teletubbies warnanya adalah kuning. Dan tentu aja, anak ini adalah inspirasi dari tokoh Lala di Teletubbies. Lalu ada anak lain nih guys, namanya adalah Towote, laki-laki berumur 7 tahun. Nah Towote ini selalu ngabisin waktunya di La La Land dengan jalan bolak-balik sambil ngomong-ngomong gak jelas. Terus anak ini tuli guys, dan dia punya bentuk muka yang cacat kayak Lala, jadi selalu tersenyum. Cuma nih Towote ini anaknya susah banget dibilangin guys, keras kepala banget, dan kalau dia kesel nih suka jedotin kepalanya ke tembok sampai temboknya itu pada rontok guys, jadi banyak kerikil-kerikil yang jatuh. Dan hal ini ngebuat para perawat jadi kesel sampai akhirnya ngiket Towote di pagar. Nah para perawat ini sering banget ngiket Towote di luar kalau misalkan dia tuh udah bikin kesel, sampai-sampai Towote ini jadi kedinginan dan anggota tubuhnya beku sampai kebiruan. Dan akhirnya Towote ini jadi cerita di balik tokoh Tinky Winky di Teletubbies. Next ada bocah laki-laki umurnya 6 tahun bernama Dongka. Bocah ini guys nggak bisa ngomong karena dia nggak pernah diajarin ngomong dari kecil. Terus anak ini juga sakit-sakitan. Nah Dongka nih selalu kelaparan guys karena dia terus-terusan muntahin semua makanan yang dia makan. Karena muntah-muntah ini badannya itu jadi lemah banget dan dia ini nggak pernah diurusin sama si perawat kejam itu. Jadi si Dongka ini cuma bisa berbaring aja gitu guys di lantai di antara muntahan-muntahannya dia karena dia juga udah nggak punya tenaga untuk gerak. Ngeri kan? Di La La Land nih nggak pernah ada yang tahu guys Dongka ini sakit apa, dan para perawat itu nggak pernah manggil dokter untuk ngobatin dia. Bener-bener kejam banget kan? Sampai akhirnya nih guys, tubuhnya Dongka itu jadi kotor plus dekil yang akhirnya jadi cerita di balik tokoh Dipsy dengan kulit muka yang lebih gelap di antara tabi-tabi yang lain. Terus nih karena di negara bule muntah itu digambarkan dengan warna hijau, jadilah guys si Dipsy Teletubbies berwarna hijau. Yang terakhir adalah anak perempuan berumur 3 tahun bernama Polina. Anak ini dari lahir masih bayi, masih orok nih, langsung dibawa ke La La Land. Jadi dia tumbuh di sana guys. Karena dari lahir Polina punya cacat muka yang sama kayak Lala dan Towote. Dan hal itu bikin orang tuanya takut sampai nggak mau ngerawat dia. Kasian banget kan, ini kejam banget ini orang tuanya juga. Nah ada kejadian nih guys, tragis banget. Suatu malam Polina tidur di deket kayu-kayu untuk perapian. Dan kalian bisa tebak, perawat-perawat kejam ini nggak sengaja ngelempar Polina ke perapian yang mereka kira itu adalah seonggok batang kayu. What? Masa mereka nggak bisa ngebedain gitu anak kecil sama batang kayu ya kan? Itu antara kejam, nggak mau tahu, nggak peduli, atau
Dan saat itu juga apinya langsung ngelelehin kulitnya Paulina. Dagingnya itu udah sampai kebakar guys. Nah sempat ditolongin nih guys sama perawat yang sadar ada anak kecil di perapian teriak-teriak. Terus langsung dikeluarin. Cuman karena luka bakar yang parah, kulitnya udah meleleh jadi kelihatan dagingnya yang berwarna merah seger. Dan hal ini yang ngebuat Paulina jadi cerita di balik Teletubbies warna merah bernama Bo. Konspirasi yang kedua adalah TV di perut Teletubbies. Masih lanjut dari cerita bocah-bocah di La La Land nih guys. Pasti kalian sempat punya pemikiran kayak kejem banget nih kan rumah sakit jiwa ya. Gimana bisa coba anak-anak itu tahan hidup di tempat sesadis itu? Apa mereka nggak tambah beban mental gitu kan? Pasti ada kan tersirat pemikiran kayak gitu. Nah, satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah TV. Di La La Land ada TV-TV kecil yang bisa mereka tonton. Yang bisa bikin mereka happy dan nunjukin adanya kehidupan di luar rumah sakit jiwa tersebut. Cuma nih, satu hari para perawat kejam itu mau nyingkirin TV karena katanya TV bikin tagihan listrik mahal. Makin kejam aja kan ini perawatnya. Nah karena bocah-bocah ini tahu rencana si perawat, jadi mereka itu ngerencanain buat ngumpetin TV sebelum TV-nya disingkirin. Jadi suatu malam nih, waktu para perawat itu udah pada tidur, 4 bocah ini diem-diem ngambilin TV-TV kecil itu. Tapi habis mereka ngambil TV, mereka nggak tahu mesti ngumpetin di mana. Akhirnya 4 bocah ini mutusin untuk pakai cara yang biasa, yaitu nyembunyiin TV ini kayak mereka nyembunyiin mainan-mainan favorit mereka dengan cara ditelen. Dan pada pagi harinya, perawat itu nyium bau darah yang menyengat banget dari satu kamar. Pas dibuka kamar itu, ternyata guys, 4 bocah ini nyakar-nyakar perut mereka sampai robek. Dan di tengah-tengah perut mereka ada TV kecil yang mereka ambil dan berlumuran darah. Ngeri nggak? Dan mereka pun nih udah dileletin karena emang bau darahnya itu nyengat banget. Nah, yang paling bikin ngeri adalah keempat bocah ini senyum lebar guys, dengan mata yang melotot karena mereka semua mati di tempat. Jadi TV itu ternyata nggak ditelan guys, ditanam sama mereka di perut saking nggak mau kehilangan hal yang menghibur mereka di rumah sakit jiwa. Tapi emang bisa jadi bener guys, namanya juga mereka ini mentalnya udah keganggu kan. Hidup di rumah sakit jiwa yang bener-bener kejam, jadi mereka itu nggak tahu apa yang bener, apa yang salah, apa itu sakit atau itu enggak. Nightmare banget. Well guys, itulah tadi fakta dan juga konspirasi tentang Teletubbies. Gimana? Apakah kalian bisa mencernanya dengan baik atau menerima masa kecil kalian yang udah hancur? Nah sebenarnya masih ada lagi nih guys, teori konspirasi Teletubbies lainnya. Jadi kalau misalkan banyak yang mau tahu nih, aku bakal bikin part 2-nya. Tapi jujur sih guys, pas aku tahu ada konspirasi Teletubbies ini, aku kayak langsung, what is this? Real? Karena ini bener-bener tontonan masa kecil aku banget kan. Cuman ya namanya juga konspirasi guys. Mana ada yang tahu itu benar atau enggak. Karena semua itu cuman teori. Belum ada bukti konkretnya, sama seperti konspirasi-konspirasi pada umumnya. Nah coba tadi yang mau part 2 langsung aja tulis di komen. Segitu dulu tuh si story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and bye. Teletubbies, Teletubbies.